Yo, what's up? Kembali lagi bersama saya di Karik dan juga di sebelah saya ada saudara Saudara Ricky Rikandi, dan juga tidak lupa di belakang kita teman kita yang tidak akan pernah kita lupakan, yaitu saudara Buhat Fajar. siapa kakak? Kamu nanya aku siapa? Oke, ya. Biar aku jawab ya. Siapa Saya namanya? tuh Nando ya. Oke. Bisa di zoom. Oke, bersama saudara Ricky dan juga Nando dan juga tentunya saya, kita akan membuat video dokumentasi untuk kita nanti ketika kita sudah keluar sekolah. Nah, coba saya tanya, sekarang kita berada di kelas apa, saudara Ricky Rikandi? Di kelas 10 IPA 6. 10, 12 anjir. 12. Nah, 10 cek. 12. oke. Karena kita kelas 10-nya agak di sekolah, jadi ini kelas 10. Ya betul sekali. Kita kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12, karena kelas kita itu pada saat kita masuk SMA itu pada saat pada saat situasinya itu sedang Covid ya. Iya. Jadi makanya pada saat itu pada tahun pertama atau pada kelas 10 dan juga kelas 11 semester 1 kita melaksanakan sekolah dengan cara daring atau online. Iya. Oleh karena itu kita terus bersama setiap tahunnya, yang dimana kelas 10 kita bersama, kelas 11 kita sama, dan juga kelas 12 pun sama, sampai akhirnya kita akan keluar. Tidak, mohon maaf. Sampai akhirnya ketika kelas 3 sudah beres, kita pun akan berpisah. Namun berpisah bukan berarti kita akan lupa pada teman ataupun kita akan menghilang. Perpisahan ini adalah awal dari kebersamaan kita yang akan mendatang. Nah, dan juga kita sedang berada di kampus mana, di sekolah mana, saudara Riki? MKN 1 Maja. Salah dong. Oh, SMA. Ya, kita berada di SMA Negeri 1 Maja, yang dimana ini adalah salah satu sekolah yang bagus, yang menurut saya ini adalah sekolah hebat. Tong dibuang eta gula ih. Bismillah mah. Gula. Makasih. Oke, kita lanjut. Jadi bagaimana dulu ketika Anda keluar dari SMP, motivasi Anda untuk masuk SMA Negeri 1 Maja ini apa gitu? Silakan. Saya ikut teman. Ikut teman? Siapa teman Anda? Siapa teman Anda? Batur. Oh iya. Ini ada Siap. Oke, tiga saudara-saudara berarti menjawab pertanyaan Ya. seputar IPA genap gitu. betul. Kayak Abi ngelanjutin lagi ya. Oke, jadi kalau ditanya motivasi apa yang membuat saya ingin masuk SMA Negeri 1 Maja, yang pertama jujur saya tadinya mah nggak tahu gitu mau masuk kemana. Hingga Saya mau ke SMK tapi gak mau botak. Oh, emang di SMK botak? Ya itu alasan yang cukup logis ya. Kalau saya di pilihan itu juga saya akan memilih hal yang sama. Oke, lanjutkan yang tadi. Kalau ditanya apa motivasi saya untuk masuk SMA, awalnya saya nggak tahu gitu, saya mau kemana gitu. Hingga akhirnya ketika pada saat saya bertanya kepada orang tua saya memberikan pilihan antara SMK, SMA, dan juga aliyah. Ketika tiga itu saya pikir bakat saya lebih di pelajaran IPA, yang dimana memang sejalan dengan cita-cita saya dulu. Ketika pada dulu cita-cita saya menjadi dokter, jadi saya diarahkan oleh orang tua saya untuk masuk pada SMA. Itulah salah satu alasan saya untuk masuk SMA. Sekarang kita tanyai saudara Nando, motivasi Anda masuk SMA itu apa sih sebenarnya? Pada saat kita keluar dari dulu kita keluar MTS tahun 2019 apa 2020 ya, pada saat itu 18 cek. 2019 dan juga 2020. ya 2019-2020, dan ketika itu kita dikenal sebagai angkatan COVID. Ya, betul sekali. Lalu bagaimana motivasi Anda untuk bisa masuk kepada SMA Negeri 1 Maja ini? Silahkan Nando untuk diutarakan. Hei, duduk kamu. Motivasi saya Cangkel. masuk ke SMA Maja itu karena ingin sekali masuk sini ya.
Karena apa gitu kan tadi dari saudara Ricky kita ketahui bahwasanya dia masuk ke SMA Negeri 1 Maja ini pertama gara-gara memang temannya masuk SMA Negeri 1 Maja. Yang kedua, kalau misalkan dia mau masuk SMK, dia takut botak dan dia nggak mau botak gitu. Dan kalau pun ditanya saya ketika mau kalau di pilihan dua itu, saya juga tidak akan masuk SMK gara-gara kalau harus dibotak ya gitu. Saya nggak akan masuk SMK. Sekarang apa gitu alasan saudara Nando bisa masuk SMA? Sebenarnya mas simpel. Alasan saya masuk SMA itu karena saya ingin waktu dulunya itu ingin masuk kuliah. Ya. Dulunya itu saya tuh masuk SMA tuh karena ingin jadi guru, jadi masuk SMA dulu, lalu nantinya ingin dilanjut kuliah gitu. Oh, jadi pada saat ketika keluar dari MTS, cita-cita dari Nando ini menjadi guru itu. Ya betul sekali. Kalau boleh tahu gurunya itu guru apa sih? Untuk guru yang lebih spesifiknya guru bahasa Inggris. Jadi saudara Nando sangat terfokus pada pelajaran Indonesia itu. Ya. Sebentar. Jadi pada saat ketika masuk SMK, apakah cita-cita itu masih tetap atau sudah berubah? Ya silakan Pak. Mohon maaf. Pada saat ketika masuk SMA, apakah cita-cita itu masih tetap atau sudah berubah? Itu sudah berubah 180 derajat. Jadi bisa tolong diberitahukan kepada teman-teman yang sedang menonton. Oh siap. Ya, mohon maaf kita pindah dulu tempatnya. Ek digentanan Ben. Cek. Iya soalnya. Apalah. Oke, kita sudah beralih tempat karena tadi kita diusir oleh ketua kelas yang sangat gelap. Oke, sekarang tadi apakah cita-cita itu berubah? Pertanyaannya seperti itu. Silakan. Ya semakin hari semakin saya berubah pikiran ya. Tadinya tuh saya tuh ingin jadi guru ya, tapi entah kenapa sekarang saya lebih suka jadi pegawai di pertambangan itu. Jadi yang tadinya cita-cita saudara Nando ini menjadi guru itu berubah pada saat gara-gara apa gitu? Ada motivasi apa ketika kamu bisa merubah cita-cita kamu menjadi ingin bekerja di pertambangan? Coba. Ya simpel aja sih, karena gajinya gede. Karena gajinya gede gitu. Apakah menjadi guru gajinya sedikit atau gajinya kecil? Ya kalau besar kecil itu tergantung ya manusia kebutuhan lah. Ya. Kita nggak tahu ya kalau menurut kita itu besar tapi menurut orang lain kecil. Ya, karena memang itu hal yang subjektif ya. Dilihat dari beberapa pandangan orang. Nah, Tapi kenapa silakan. saya memilih pertambangan ini karena gajinya besar. Nah gajinya besar itu keinginan saya itu untuk membuat rumah yang gede gitu, mewah dan ada kolam renangnya. Masya Allah. Itu impian saya. Dan juga mungkin tidak lupa juga impian kita semua adalah untuk membahagiakan orang tua kita. Ya, betul. Karena saya yakini bahwa saudara Nando ingin membuat rumah yang besar, ingin membuat rumah yang di dalamnya ada kolam berenang. Tidak lupa bahwa keinginan itu didasari dari inginnya saudara Nando untuk membahagiakan orang tua Nando, bukan gitu? Nah, betul sekali. Jadi upaya apa sih kira-kira dari Kanando untuk mencapai cita-cita tersebut? Untuk upaya sih kira-kira masih setengah-setengah deh. Upayanya ya masih 50% gitu. bukan 50%, Masih gimana? masih di bawah 50% lah. Masih agak kurang ya? Ya. Iya sih. Tapi kalau saya lihat dari sekian, saya nggak bicara soal di seluruh SMA ya. Tapi saya lihat dari di kelas, menurut saya orang yang paling punya gimana ya ngomongnya, orang yang berani memperjuangkan apa yang dia inginkan itu, yang terlihat besar lebih condong daripada orang lain itu menurut saya Kanando. Ya kan? Apa Ya alasannya? mungkin saudara Nando nggak menyadari gitu, tapi kalau saya perhatikan memang dari beberapa hal memang ya ada yang lebih menonjol daripada orang lain. Salah satunya ketika Nando ingin mencapai cita-citanya, saya lihat kamu lebih berusaha daripada orang lain gitu. Bahkan lebih berusaha daripada diri saya sendiri gitu. Nah, untuk seterusnya kita akan
mewawancarai teman kita yang tadi, yaitu saudara Riki Rikandi, tentang cita-citanya. Kita boleh tanya Riki Rikandi, kita panggil aja dia Riki. Maaf. Kita panggil aja dia Ciko. Sekarang bagaimana sih, apa sih cita-cita saudara Ciko ini ketika pada saat dulu SMP keluar SMP mohon maaf. Jadi pada hey apa dulu cita-citanya menjadi apa? Tolong dijawab, mohon maaf. Pengusaha. Jadi pengusaha. Sepertinya yaitu cita-cita yang mendadak ya yang dikatakan oleh saudara Nando. Atau memang dari dulu ketika keluar SMP ingin jadi pengusaha, dan ketika satu kelas kamu bercerita kepada Nando? Bagaimana? Tidak ada. Tidak apa-apa. Sekarang kita lanjutkan. Bagi saya, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan yang agak sendu ya. Bagaimana sih ketika kita semua akan berpisah? Apa sih yang akan kamu lakukan ketika kita sudah berpisah, saudara Nando? Apakah kamu akan berupaya untuk membuat kita semua menjadi bersama? Apakah kamu akan melupakan kita atau gimana gitu? Dan juga bagaimana perasaan kamu ketika kita akan keluar, kita akan berpisah, kita tapi kita akan agak senggang mungkin ya, karena kita pasti akan mempunyai kesibukannya masing-masing gitu. Dan juga tidak akan seperti di sekolah, karena memang waktu di sekolah kita bersama-sama, itulah pekerjaan yang harus kita lakukan. Sedangkan memang kalau kita akan keluar, kita mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, yang dimana mengharuskan kita untuk tidak bersama-sama. Bagaimana perasaan Anda ketika pada akhirnya kita akan berpisah, bukan berpisah dalam artian kita tidak akan bertemu lagi, tapi kita akan agak senggang untuk bertemu. Coba. Ya kalau bertemu ya mungkin pasti ada perasaan gitu ya akan masa-masa di sekolah SMA ini. Terus silakan ya, terus lagi. Ya udah sih rindu aja. Ya terlepas dari mana kita ketika pada saat di sekolah kita takut, pada saat di sekolah kita sedih, pada saat ketika itu kita mungkin kita akan mengingat pada saat kita dulu waktu nggak mau sekolah, dan kita pasti akan menyesalinya ketika pada saat kita nggak mau sekolah. Ketika itulah kita akan teringat masa-masa lalu gitu. Dan ketika kita di masa depan, saya yakin dalam kepercayaan saya 100% kita akan kangen gitu akan sekolah kita. Bukan hanya kangen senangnya, bukan hanya kangen bahagianya, tapi kita akan kangen kebersamaannya, kesedihannya, dukanya, hal yang memang menjadi apa yang menurut kita kita tidak inginkan ketika pada saat sekolah, itu akan membuat kita menjadi kangen. Bahkan ada beberapa cerita yang dimana ketika ada seorang yang dibully ketika dulu, dan ketika dia sukses, dia ingat kepada temannya, dan dia malah kangen dan juga rindu gitu kepada teman yang membulinya. Sedangkan pada saat waktu sekolah dulu dia dibully gitu kan. Berarti kalau ada pepatah mah dulu ya, pepatah Sunda, mohon maaf, goreng ku gorengna, alus ku alusna, terus nanti cacat ku cacatna, goblok ku goblokna, dan seterusnya gitu. Artinya naon? Anu hal anu bakal dikangen teh bukan hanya hal anu baikna, tetapi hal anu goreng oge bakal dikangenkeun, karena memang hal itu memang telah terjadi gitu ya. Jadi ketika kita sudah keluar dari SMA, kita sudah tidak berbarengan lagi, maka hal itulah yang akan teringat. Dan bahkan jika saya survei dalam otak saya, dalam diri saya sendiri, yang paling teringat itu bukan hanya yang bahagianya, tapi yang lebih teringat itu pasti yang sedih-sedihnya. Bukan berarti itu kan seperti halnya ketika saya dulu di MTS ya, ketika kita bareng ya sekolah di MTS. Yang saya ingat itu ketika saya tidak mengerjakan PR bersama seluruh teman laki-laki saya di kelas, lalu saya dihukum untuk terus
menghormati bendera merah putih di lapangan. Dan ketika itu ya pastilah sangat capek gitu. Dan pada saat itu saya ingat juga ketika itu tengah hari gitu, jadi panas gitu. Dan itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan ketika saya berada di MTS. Walaupun memang pengalaman buruk, tapi memang itulah yang terjadi. Dan saya tidak pernah menyesali itu. Saya maksudnya tidak pernah menyesali kebersamaannya gitu. Menyesali tentang saya tidak mengerjakan PR, tapi saya tidak menyesali bahwa hal itu pernah terjadi dalam hidup saya. Karena itu juga adalah salah satu pembelajaran bagi hidup kita supaya tidak pernah melakukan hal itu lagi. Betul nggak, Kanando? Apakah Kanando ada gambaran nggak kira-kira setelah keluar SMA bakalan kayak gimana gitu? Gambaran? Apakah semuanya akan hilang begitu saja atau bahkan nggak saling kenal atau pura-pura nggak kenal ketika di jalan atau bagaimana gitu? Kalau menurut saya mah ya, kalau misalkan nggak ada yang menjaga tali persaudaraan, kalau nggak ada yang mau bergerak untuk terus saling mengikat, menurut saya kelas apapun yang dulunya muridnya itu sangat erat berbarengan, ketika pada saat keluar tidak ada sosok yang mengikat itu, maka menurut saya mah bisa jadi bubar lagi ya. Kecuali memang ada orang yang berani untuk terus mengikat gitu, terus meraih teman-teman gitu. Bener gak kalian? Ya kalau yang saya harapkan sih kedepannya semoga kita terus saling bersama, tidak ada yang berseteru atau yang berseteru cepatlah untuk untuk berdamai gitu ya. Yang dimana juga kita jangan pernah lost kontak gitu. Kita jangan pernah melupakan apa yang pernah kita alami di SMA Negeri 1 Banjai ini. Yang harapannya mungkin seperti itu. Harapan Kanando ini untuk kedepannya itu bagaimana gitu? Untuk ketika pada saat Kanando keluar sekolah, apa tuh harapannya kira-kira? Harapannya ya semoga kalian semua pada sehat-sehat, Amin. pada sukses-sukses, Amin ya Allah. dan kalian semoga bisa mencapai cita-cita kalian. Amin. Nah, Itu sih. Semua mulai. Ya mungkin sekian video vlog kali ini. Ini diambil pada saat setelah pemilihan OSIS ya. Tadi pemilihan OSIS ya pada saat pagi, dan kita sudah melaksanakan pemilihan. Dan alhamdulillah kita mempunyai waktu senggang dan makanya kita membuat video. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tolong dimaafkan gitu kalau yang salah kata dan tidak berkenan di hati para penonton. Sekian dari saya dan Kanando. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.